good afternoon, everybody. Saya menggantikan Pak Sri Mulyono untuk kuliah ini karena Pak Sri Mulyono tidak bisa memberikan kuliah hari Senin. Saya juga kebetulan tidak bisa, namun saya bisa memberikan kuliah hari Jumat jam 15.30 yang dulu pernah terjadi dan semuanya bisa gitu. Jadi oleh karena itu saya akan mengisi ini. Namun materinya itu saya peroleh, saya memberikan materi dari Pak Sri Mulyono. Jadi walaupun Pak Sri Mulyono tidak hadir, jadi saya mewakili Pak Sri Mulyono untuk menyampaikan materi yang seharusnya disampaikan oleh Pak Sri Mulyono. Jadi oke. Share screen. Ya. Jadi kuliah videonya saya matikan aja ya. Oke. Research Trend in Algorithm and Computation. Judulnya, oh ini terlalu kurang kecil. Nah, ini presentasinya Pak Sri Mulyono. Jadi bukan foto saya ya. Jadi pengolahan teks masukan natural language processing pada penalaran berbasis kasus untuk membantu diagnosis jenis gangguan skizofrenia serta penata laksanaannya. Penata laksanaan itu tindakannya gitu ya. Tindakan kalau ada pasien dengan jenis gangguan ini, tindakannya itu apa? Nah, ini sebenarnya merupakan merupakan disertasi dari Pak Sri Mulyana, karena kebetulan saya sebagai salah satu pembimbingnya. Namun konsep ini juga sudah disampaikan di dalam jurnal gitu ya, jurnal dari Pak Sri Mulyana yang saya kira sudah saya upload juga. Nah, jadi disertasinya itu sudah sebagian itu sudah diterbitkan di dalam jurnal yang namanya ICICAL. Ini Q3, ya, kuartil 3, jadi lumayan gitulah. Jadi menerapkan natural language processing dalam in case-based reasoning for diagnosing and managing schizophrenia disorder. Itu. Jadi penulisnya Pak Sri Mulyana, Bu Sri Hartati, saya dan Pak Subandi. Pak Subandi ini dari dari Fakultas Psikologi. Jadi karena penyakit ini merupakan penyakit yang dikenal penyakit psikologi gitu. Oke. Pendahuluan. Ya. Jadi kenapa kita memerlukan terutama adalah case-based reasoning. Ya, kenapa kita memerlukan sistem ini? Yang pertama adalah keterbatasan
eh, ya banyaknya penderita penyakit ini, ya, yaitu 6,7 per mil, jadi 6 sampai 7 orang per 1.000 orang. Jadi kalau 1 juta orang berarti menjadi 6.700 orang, ya. Wow, cukup banyak itu. Itu kalau satu satu 6,7 per 1.000. Jadi kalau 1 juta ya tinggal dikalikan 1.000, 6.700, sorry. Oh, banyak juga ya. Itu kalau 1 juta lah. Kalau 250 juta penduduk kita 250 juta tinggal dikalikan aja gitu. Ya, jadi memang cukup banyak ya penderita penyakit ini. Sementara kapasitasnya itu kapasitas rumah sakit jiwa itu terbatas. Ya. Dicatat oleh Pak Sri Mulyana itu ada 43 ya, rumah sakit jiwa dengan kapasitas tempat tidur 9.880. Berarti cuma bisa menampung berapa? Seperberapanya ya. Gitu. Apalagi juga tenaga psikologi klinisnya itu hanya 1.563 untuk seluruh penduduk Indonesia. Coba bayangkan untuk 250 juta orang itu kita hanya punya 1.563 tenaga psikologi klinis. Ya, amat sangat sedikit. Jadi satu psikiater itu mengcover 300 sampai 400 ribu orang, sementara standar WHO itu 1 sampai 30 ribu. Jadi kita masih baru 1/10-nya gitu ya. Kemudian juga 51,1% penderita psikotis tidak rutin minum obat karena ada yang merasa sudah sehat, ya memang ada yang lupa jadi tidak rutin berobat, kemudian tidak mampu beli obat, ini cukup besar juga itu hampir 24% itu tidak mampu beli obat, lalu 14% rumah tangga memasang penderita psikotik. Oh, lumayan besar tuh. Ya. Oke. Jadi ini sebelumnya disampaikan alur pemeriksaan pasien jiwa gitu ya. Jadi dalam kondisi kasus gawat darurat itu kalau pasien keluarga itu kalau gawat darurat ya dibawa ke IGD ya. Kemudian ada pendaftaran, kemudian mungkin lewat apakah dia pasien BPJS ya atau umum ya. Jadi nanti proses asuransi dan seterusnya ya, kalau umum ya nanti bisa hasil dari ini diberikan ke IGD atau klinik jiwa itu. Nah, tergantung apa namanya. Jadi informasi apakah dia umum atau BPJS itu disampaikan ke IGD maupun ke klinik jiwa. Nah, kemudian dari IGD atau klinik jiwa itu diberikan pada proses ini ya, diperiksa apakah mau rawat inap atau dikasih obat atau dirujuk pulang dan seterusnya gitu. Itu yang proses yang biasanya ini ya. Nah, sekarang kita melihat pada di rumah sakitnya itu tadi prosesnya ya pasien mungkin nggak terlalu penting. Nah sekarang kita lihat dari catatan rekam medis. Catatan rekam medis itu kebanyakan walaupun sekarang sudah menggunakan database tapi masih banyak rumah sakit yang catatan rekam medisnya itu masih berupa kertas seperti ini. Ya, ini catatan rekam medisnya. Nah, kemudian sebagian dari catatan ini disimpan di dalam apa namanya rekam medis elektronik. Nah, jadi disimpan elektronik, ya.
Namun walaupun dia tersimpan di dalam elektronik, masih banyak yang berupa teks narasi, jadi tidak berupa database. Jadi beberapa itu ya di apa namanya dari pasien, oh ini pasien ini apa namanya catatan medisnya seperti ini. Jadi walaupun dia dicatat oleh dokter secara elektronik, tapi catatannya itu masih berupa teks bebas. Ya, ini persoalan yang jadi belum semuanya itu menggunakan konsep database gitu ya. Jadi walaupun terjemahan secara elektronik, tapi ya sudah lumayan. Tidak perlu apa namanya, tidak perlu ruangan yang besar gitu ya untuk menyimpan. Sebelum ada THR ini saya pernah masuk di Sarjito itu, Rumah Sakit Sarjito Jogja, itu ruang penyimpanan ini itu besar sekali, lumayan. Nggak tahu sekarang masih dipakai nggak setelah ada medical record gitu. Ya, jadi dulu kalau ya masih ini sih rumah sakit yang biasanya saya rutin itu rumah sakit Hermina itu rekam medisnya masih berupa kertas, ya, belum berupa. Tapi kalau di Panti Rapih itu saya lihat sudah tidak pakai kertas lagi, semuanya sudah terkoneksi antara apa namanya sudah menggunakan rekam medis elektronik. Walaupun saya sempat melihat di komputernya dokter ya catatannya masih berupa ini, masih berupa teks bebas gitu ya. Nah, dengan metode natural language processing dan deep learning, ini memanfaatkan data rekam medis yang tidak terstruktur menjadi sebuah sistem healthcare. Ya. Jadi sistem apa namanya kesehatan. Gitu. Ya. Jadi harapannya dengan rekam medis ini dengan NLP dan hidden Markov model dan algoritma Viterbi, intinya adalah kita akan merubah teks yang ada di dalam rekam medis yang berupa teks bebas itu menjadi gejala-gejala dan basis kasus. Nah, sekarang kenapa sih basis kasus? Nanti kita lihat. Ya. Jadi ini jadi menjadi apa namanya basis kasus. Nah, basis kasus itu idenya begini. Kita punya kasus ya apa namanya penyakit skizofrenia yang tadi itu banyak sekali. Kita ingin melihat apa namanya kita ingin memanfaatkan. Jadi kalau ini sudah menjadi satu basis kasus yang dalam bentuk basis data gitu ya, tapi sebagai basis kasus, maka kalau ada pasien yang baru, nah ini kalau apa namanya karena mungkin kekurangan tenaga medis yang bidang tersebut seperti tadi saya sampaikan, maka sistem ini akan jadi bermanfaat. Karena apa? Karena kita tidak ya dalam konsep ini mengurangi bukan tidak ya, bukan tidak perlu mengurangi ketemu artinya kita bisa memperoleh informasi awal sebenarnya dia penyakitnya apa, itu jenis penyakitnya apa. Paling tidak seperti itu. Ya, dengan menggunakan kasus kita melihat dari pasien yang baru itu dia paling mirip kasus dengan yang mana. Ya, dia miripnya kasus yang mana. Nah, kalau kita sudah punya kasus yang mirip, ya, berarti kita bisa menggunakan kasus tersebut sebagai kesimpulan awal dari penyakit atau jenis penyakit skizofrenia tersebut. Gitu. Ya. Jadi itu idenya. Ya. Nah, bagaimana rumusan masalahnya adalah tadi sudah saya sampaikan catatan dengan kondisi pasien
gangguan jiwa pada umumnya dalam bentuk narasi. Jadi konsultasi kemudian kita ngetik gitu ya, dokternya ngetik. Atau kalau kadang-kadang bukan dokternya tapi perawatnya ngetik. Ini gejalanya apa gitu ya, dia ketik gejalanya ini dan seterusnya ya, dalam bentuk narasi gitu ya, karena mungkin belum ada gitu ya. Yang penting dia ngetik, jadi tidak menulis ya, tidak menulis ini tapi ngetik gitu ya. Nah, kemudian nanti dokternya membaca ketikan ini ya. Ada yang dokternya yang ngetik langsung, ada yang lewat apa namanya, ada yang lewat perawat gitu ya. Itu tidak menjadi masalah, tetapi yang penting adalah baca catatannya itu masih dalam bentuk narasi gitu. Nah, dengan apa namanya, dengan NLP dan analytic processing dan mengembangkan model NLP dengan hidden Markov model dan algoritma itu akan muat teksnya itu sehingga berbentuk gejala, dalam arti bahwa itu menjadi sebuah database database dengan apa namanya, database yang isinya adalah gejala-gejala yang sudah terstruktur. Itu tadi kan bentuk teks itu teks yang tidak terstruktur ya. Pokoknya apa namanya, parameternya ngetik gitu aja ya, dari konsultasi gitu di-take atau dokternya gitu ngetik. Nah, ini mau dengan sistem ini mau dirubah dari ini menjadi sebuah gejala-gejala yang sudah apa namanya, oh ini apa namanya, gejalanya ini apa namanya, fiturnya ini, gejalanya ini, fiturnya ini, dan seterusnya. Itu yang menjadi. Kemudian yang kedua, karena ada kesenjangan jumlah tenaga profesional di bidang kesehatan jiwa, sehingga mengembangkan CBR atau case-based reasoning sebagai alat bantu. Ya, makanya ini disebut alat bantu, bukan alat pengganti. Ya, bukan alat pengganti diagnosis jenis gangguan jiwa, tapi alat bantu. Ya, ini hati-hati karena sering apa namanya, orang itu menganggap bahwa sistem ini sebagai alat pengganti. Ini berarti nanti menggantikan dokter, bukan. Ini justru yang akan membantu dokter untuk diagnosis jenis penyakit jiwa. Ya. Dan dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif solusi. Salah satu alternatif. Misalkan dokternya nggak ada, maka atau misalnya kita bicara di puskesmas gitu aja ya. Puskesmas ada orang penyakit jiwa gitu ya. Nah, tidak semua puskesmas itu punya dokter spesialis jiwa, itu nggak punya, atau psikolog itu belum tentu punya. Maka ini sebagai salah satu alternatif gitu. Ya. Nah, jadi yang dibahas itu adalah penyakit skizofrenia. Ya. Kemudian yang kita apa namanya, kita asumsikan menggunakan bahasa Indonesia yang standar, narasi bahasa Indonesia yang standar itu ya, kita asumsikan. Lalu pengolahan teksnya dilakukan dengan NLP menggunakan hidden Markov model dan algoritma terapi itu ya. Jadi tujuan penelitian yang dikembangkan oleh Pak Sri Mulyana itu adalah mengembangkan model berdasarkan metode NLP dan HMM tadi dan algoritma terapi untuk mengolah teks yang menghasilkan gejala-gejala. Mengembangkan sistem CBR, ya, developing CBR system, ya, sebagai alat bantu diagnosis jenis gangguan skizofrenia. Nah, sebenarnya CBR ini merupakan cikal bakal dari mesin learning. Nah, ini orang yang banyak orang yang tidak tahu bahwa cikal bakal dari mesin learning itu adalah CBR. Atau kalau nggak CBR, ya nanti data mining. Tapi sebenarnya asal muasalnya adalah CBR. Itu cikal bakal dari. Nah, apa yang menyebabkan CBR itu
berkembang menjadi machine learning itu karena banyak data yang sangat banyak itu mungkin tidak bisa ditangani oleh CBR secara langsung. Ya. Jadi machine learning itu sebenarnya CBR dengan data yang besar, itu aja. Ya. Jadi CBR itu machine learning itu sebenarnya adalah CBR, ya, case-based reasoning dengan data yang besar. Itu machine learning. Ya, sebenarnya itu. Ya. Jadi kalau CBR ini kita mencari similaritas. Jadi yang disebut dengan mencari similaritas itu tadi nanti kita jelaskan lebih lanjut lagi. Itu sama aja dengan belajar. Jadi bagaimana dia belajar dari ini kemudian kalau ada ini itu sama aja kan. Kalau orang belajar kemudian mau bertanding kan kita mestinya akan menggunakan jurus yang bisa untuk menandingi atau katakanlah yang bisa menandingi itu. Jadi intinya sebenarnya itu. Ya. Jadi manfaatnya yang membantu diagnosis pada mana dapat digunakan sebagai alat bantu salah satu upaya mengatasi kesenjangan jumlah pakar kesehatan jiwa. Jadi keaslian dan kontribusi penelitian ini menyusun korpus atau kamus berkaitan dengan jenis gangguan skizofrenia. Ya. Model name entity tagging dengan perhitungan probabilitas transisi dan emisi yang diperlukan untuk proses hidden Markov model dan dihitung berdasarkan data latih dari catatan rekam medis. Model pengolahan pengolahan teks dengan NLP menggunakan dalam menjadi gejala-gejala dengan tabel atau tag gejala dan sifat yang khusus disusun untuk jenis skizofrenia. Kemudian mengembangkan sistem CBR dengan memasang gejala pengolahan teks menggunakan NLP dengan algoritma ditambah dengan beberapa gejala lain. Ini ada beberapa tinjauan pustaka ya, tentang electronic health record, ya, jadi rekam medis elektronik. Penelitian, kemudian fokus saat pandemi, klasifikasi teks dan seterusnya ya. Sebenarnya kalau rekam medis elektronik itu sudah lama ya. Di Indonesia itu ya maaf saya sampaikan itu ketinggalan gitu. Yang pertama adalah ketinggalan, yang kedua adalah bahwa sayangnya adalah rekam medis yang dipegang oleh masing-masing satu rumah sakit itu bentuknya berbeda dengan yang di rumah sakit lain. Atau gini, masing-masing rumah sakit itu mempunyai rekam medis dari pasien. Ya. Jadi kalau misalkan saya ke Sarjito, maka Sarjito mencatat rekam medis saya. Saya ke Pak Antirape mencatat rekam medis saya. Saya ke Bethesda mencatat rekam medis saya. Saya ke Hermina, demikian juga seperti itu. Jadi masing-masing rumah sakit punya ini, gitu. Ya, rekam medis. Ada yang sudah elektronik, ada yang belum. Nah, berbeda dengan waktu saya belajar di Inggris. Saya belajar di Inggris itu mulai tahun 1987. Jadi sudah berapa tahun yang lalu ya? 22 tambah 17 tambah 13, 35 tahun yang lalu ya. Itu mereka sudah menggunakan rekam medis yang terpusat. Jadi setiap warga negara Inggris, nah karena saya belajar, saya dianggap sebagai warga negara Inggris sementara. Tapi tetap bahwa saya mendapat layanan kesehatan dan rekam medis saya itu tidak disimpan di klinik tempat saya mendaftar, tetapi di pusat kesehatan nasional. Nah, jadi mereka menyebutnya National Health Center. Ya, jadi kalau saya gambarkan
apa namanya kondisi yang di Indonesia sekarang. Nah, di Indonesia sekarang ini kan kalau kita bicara di sini rumah sakit, ya, rumah sakit A, ini rumah sakit B, gitu ya, ya rumah sakit C, gitu, rumah sakit C. Nah, kalau ini pasien yang sama, seorang pasien datang ke sini, maka di sini akan ada medical record, ya, atau health record. Kalau saya ke sini, maka akan mempunyai medical record. Jadi medical record A, medical record B. Kalau saya ke sini, maka saya punya medical record C. Jadi kalau saya ke C, maka saya tidak tahu medical record yang ada di A. Hanya nggak mau ngasih ke C. Dan juga sebaliknya ke B. Waktu saya ke B, saya juga nggak mau ngasih ke B gitu. Ya, jadi masing-masing punya. Nah, berbeda dengan pada waktu saya di Inggris, ini kalau saya ke apa namanya pasien ke satu rumah sakit atau klinik, bahkan klinik sekalipun, ini rumah apa namanya datanya ini langsung ke NHS, National Health Service, gitu. Jadi ini saya medical recordnya RW, gitu. Saya ke rumah sakit B juga demikian, dia masuknya ke sini. Jadi medical recordnya itu medical record saya, gitu, bukan punyanya penyakit rumah sakit ini. Sehingga apa? Rumah sakit A itu bisa karena semuanya tersimpan di sini, maka A itu bisa mengambil data ini, B-nya juga bisa mengambil data. Jadi tahu apa namanya kalau mau mengambil ya yang terambil itu medical record RW, bukan medical recordnya B atau recordnya A, tapi medical recordnya RW. Karena semuanya tersimpan di medical record di health service. Jadi kalaupun saya datang ke C, ya, memeriksa di C, maka C-nya itu akan mengambil yang terambil adalah medical record-nya RW, bukan medical record-nya A atau B. Jadi menjadi sebuah kesatuan. Ini sudah terjadi, bahkan mungkin saya sebelum ini saya tahu tahun 1987 itu sudah seperti ini, gitu. Ya, ini sudah terjadi seperti ini. Sementara di kita masih ini. Berarti kalau seperti itu, maka ini sebenarnya sudah elektronik. Jadi ini sebenarnya sudah IHR sebenarnya. Ya, cuman saya belum melihat, sepertinya juga masih teks ya, berwujud teks gitu ya. Tapi paling tidak bahwa rekam medis elektronik itu sudah dipakai sejak 1987, sementara ini kan kita baru beberapa itu masih belum. Ya, waktu saya ke Herbina itu belum. Ya, belum menggunakan ini, masih jadi apa namanya perawatnya masih bawa apa namanya masih membawa berkas gitu ya. Kalau pantirapi sudah enggak, gitu. Jadi sudah JIH juga sepertinya sudah enggak kayaknya, enggak terlupa saya. Gitu. Jadi itu konsep yang ya. Lalu di sini ada beberapa pengolah teks berbasis NLP, ya, menggunakan NLP pada CDSS, khususnya yang berkaitan dengan pengolahan teks masukan. Ya. Clinical Decision Support System, CDSS itu Clinical Decision Support System. Kenapa? Karena untuk apa namanya keputusan klinis itu memang sudah harus jelas ini gejalanya tuh apa gitu ya. Ya. Oke, jadi kemudian sistem CBR sendiri sudah banyak ya, kategori CBR, diagnosis, klasifikasi, tutorial dan seterusnya gitu ya. Itu
Oke, ini landasan teori. Ya. Jadi kita menggunakan NLP dengan HMM dan karena Viterbi, ya. Itu menghasilkan gejala, gitu ya. Kemudian gejala ini sebenarnya diberikan ke sini, ke CBR ini. Ya. Jadi artinya di sini penggabungan antara, jadi sebenarnya arahnya itu dari sini ke sini dulu sebenarnya, ke CBR baru nanti kita memperoleh jenis ini. Gitu. Jadi tapi memang di sini juga isinya adalah gejala, ya, gejala dan jenis penyakit skizofrenia dan penata laksanaannya, gitu. Ya, apa namanya? Ya, ini semuanya juga disimpan di dalam CBR, gitu. Nah ini di awal seperti kemarin pemeriksaan pasien di IGD atau klinik, ya. Jadi kalau di IGD kalau perlu bantuan orang IT, kalau tidak maka dia langsung diagnosis. Berarti ini harus seorang dokter sehingga bisa memilih jenis skizofrenia dan penata laksanaannya. Ya. Ini kalau yang dihadapi atau kita mempunyai, ya, atau di situ rumah sakitnya itu ada spesialis penyakit jiwa, gitu. Ya. Nah kalau tidak maka perlu bantuan orang IT. Ya. Ya, kalau jadi apa namanya, diketik gitulah, diketik narasinya. Ya mungkin tidak sempat, belum ada database-nya, lalu diketik gitu ya. Nah kemudian dari ini kemudian dengan menggunakan NLP dan algoritmi kita memperoleh gejala-gejala. Nah kita bisa juga menambahkan gejala yang lain. Atau mungkin fitur yang lain, misalkan umurnya, jenis kelamin, kemudian pekerjaannya dan seterusnya. Itu kan tidak masuk dalam teks narasi ini, ya. Ini gejala tetapi dalam bentuk narasi. Ya. Lalu setelah kita punya gejala maka akan masuk dalam sistem CBR. Nah, jadi masuk dalam sistem CBR. Ya. Jadi sebenarnya ini kalau lebih rinci, NLP dan seterusnya ini kita punya korpus gejala dan sifat, maka akan memunculkan sebenarnya bukan hanya gejala, ya. Tergantung juga sih daftar gejala, kemudian masuk di dalam sistem CBR dengan gejala atau fitur tambahan. Nah, dari basis kasus kita menghasilkan jenis penyakit. Dari sini simpan lagi di dalam basis kasus. Jadi kalau awalnya itu kosong, maka itu bisa diisi dari sini. Jenis ini bisa diisi dari ke sini dalam bentuk basis kasus. Tambahan di sini juga kalau sudah ini bisa menjadi basis kasus yang baru. Jadi artinya kalau CBR ini nanti tidak bisa ketemu, kembali lagi konsultasi ke apa namanya gejala ke spesialis jiwa itu. Jadi bukan terus dibuang, tidak, tapi dikonsultasikan, ya entah lewat telepon atau apa, itu lain masalah.
Oke, jadi nanti ini akan lebih rinci lagi. Ya. Jadi intinya seperti itu, gitu. Jadi dari teks, ya, kemudian apa namanya, kita mulai gejala, dicari di CBR, ada nggak kasusnya? Oh, nggak ada. Nah, kalau nggak ada, kembali ke sini, diagnosis sini, ya, ke sini. Lalu, oh ini menyimpulkan ini, baru kita masukkan ke kasus. Di sini ada nggak basis kasus yang dekat? Oh ada, ketemu ini. Hasilnya simpan lagi yang dekat, gitu. Nah, nanti tergantung kita memberikan seberapa jauh sih kedekatan gitu ya. Ya, kedekatan antara gejala yang baru dengan gejala yang sudah tersimpan di dalam sistem CBR. Gitu. Nah ini proses NLP-nya ini jadi dari teks itu kita disegmentasi menjadi kalimat, ya case folding itu merubah jadi huruf besar semua atau kecil semua gitu ya. Lalu di cleansing data-data yang mungkin tidak digunakan ya kita hilangkan, lalu kita buat token. Ini pre-processing dulu. Nah, kemudian setelah kita memperoleh hasil pre-processing yang clean, ya, kita punya definisi gejala dan sifat, ya, korpusnya, maka kita bisa dengan name entity tag dan HML serta gravitar B, ya, kita gabung berurutan normalisasi kata kunci tiap gejala, normalisasi ini gabung sifat dan gejala menjadi normalisasi gejala, ini pattern matching. Ya. Nah dari sini akan muncul gejala itu. Ya. Jadi menggunakan proses ini. Nah dari gejala itu baru masuk ke sistem CBR. Itu. Jadi intinya adalah pasien datang bercerita, ya entah keluar pasien atau keluarganya bercerita, oke, di teks, diharapkan dengan bahasa Indonesia yang baik, kemudian diproses dengan NLP dan ini menghasilkan gejala. Ini hasil penelitian yang pertama itu adalah proses. Dan ini yang utama, hasil yang utama itu sebenarnya itu. Sementara sistem CBR itu sebenarnya sudah banyak dilakukan gitu ya, sehingga lebih tepat penggunaan dari CBR. Tapi yang intinya itu adalah bagaimana merubah dari teks ini menjadi gejala yang nanti digunakan di dalam CBR. Sebenarnya juga tidak harus CBR. Gejala bisa digunakan di dalam dengan menggunakan sistem pakar. Tetapi tadi apa namanya sistem pakar itu berarti kita harus punya pakar dulu untuk bisa mengisi itu. Gitu. Jadi, nah ini saya menggunakan CBR karena lebih mudah mendapatkan kasus dibandingkan dengan kalau kita mendapatkan dari dokter. Gitu. Nah, jadi gejala dan gejala tambahan, lalu kita lihat apa namanya dari gejala ini kita lihat di dalam basis kasus. Ya. Seberapa dekat sih gejala yang tadi kita masukkan dari pasien ini dengan yang kasus yang ada, gitu ya. Nah, kalau similaritasnya itu cukup tinggi, maka kita bisa menggunakan itu. Ya. Jadi ya ini peran dari dokter di sini. Berapa sih kita mau menerima bahwa itu dianggap sebagai dekat? Gitu. Apakah
Artinya tidak harus similaritasnya itu 100% harus sama, itu enggak. Mungkin kemiripannya ya mungkin di atas 60 ya. Walaupun kalau 60 ya sebenarnya masih agak jauh juga kalau kemiripannya 60% gitu. Ya, jadi mencari kemiripannya. Nah, kalau kita melihat kemiripan yang tinggi, maka kita bisa menggunakan itu. Nah, kalau tidak, nah ini proses kita cari dokter. Nah, kalau tidak ya kita cari dokter. Oh, dok, kalau pasiennya seperti ini karena di kasus belum pernah terjadi, ini sebenarnya apa? Nah, baru dokter menjawab. Nah, itu lalu disimpan di dalam, artinya ya sudah dijawab oleh dokter, sama menghasilkan ini, tapi hasil dari jawaban dokter. Nah, kemudian itu menjadi apa namanya, dimasukkan di dalam basis kasus. Itu kira-kira jadi implementasi model dan bahasanya ini data dari Rumah Sakit Gracia di Pakem, diperoleh 240 data dan 190 yang berisi deskripsi kondisi pasien. Ya. Pembentukan korpusnya, setiap kata dan tanda baca dikelompokkan menjadi 3 kategori. Kalau pakai G, itu gejala. Kalau pakai sifat dikasih E. Kategori lain tidak disimpulkan. Nah, ini contohnya. Mungkin supaya agak besar. Ya, jadi ini contohnya. 4 hari ini sulit minum obat kambuh dalam 2 minggu terakhir. 4 hari ini sulit minum obat. Saya juga susah. Kambuh dalam 2 minggu terakhir, tidur sulit, mundar-mandir, bicara keras, dan melantur, makan berlebihan, rawat diri kurang. Kemudian dilihat 4 hari ini itu bukan apa namanya, dilabeli, ya. Jadi berarti tidak masuk dalam gejala atau apa, tapi sulit. Ya, sulit itu masuk dalam kata sifat. Ya. Minum obat itu masuk dalam gejala. Gejalanya minum obat, sifatnya apa? Sulit. Kambuh dalam 2 minggu terakhir, tidur sulit, tidurnya itu gejala. Jadi E itu sebenarnya lebih kepada nilai. Ya. Minum obat itu sulit. Nah, nilai dari minum obatnya itu sulit. Kemudian tidurnya juga sulit. Mundar-mandir itu gejala. Ya. Cuman nggak ada nilainya ya. Mundar-mandir. Nilainya misalnya mundar-mandir itu berapa meter. Bisa juga sih. Ya. Tapi cukup mundar-mandir saja gitu ya. Kemudian bicara keras itu juga gejala, melantur itu juga gejala, makan gejala, berlebihan itu sifat, ya, kata sifat atau nilainya. Rawat diri gejala kurang itu kata sifat. Ya. Contoh yang kedua, membuang barang-barang di rumah, marah-marah, teriak-teriak, pasien keluyuran, sulit makan, sejak 2 hari yang lalu mandi terus-terusan. Wah, ini berlawanan dengan yang pertama. Kalau tadi mungkin kurang mandi karena rawat dirinya kurang. Ya. Jadi ini membuang itu gejala, barang terima nggak terlalu perlu. Marah-marah itu gejala, teriak-teriak gejala, pasien tidak, keluyuran itu gejala. Ya. Kemudian sulit itu sifat, makan itu gejala, lalu mandi gejala, terus-terusan kata sifat.
Jarang mandi, ini mandi terus-terusan. Kalau jarang mandi, jarang itu yang kata sifat, mandi yang gejala. Gitu. Oke, itu kira-kira. Nah, kemudian penyusunan daftar gejala aturan pola gejala diperlukan pattern matching. Ya, ada 4 aturan gejala, 4 pola aturan. Jadi pola aturan ekspresi, jadi dengan regular expression, normalisasi kata kunci gejala, normalisasi kata kunci sifat, dan aturan normalisasi gejala. Gitu. Jadi ada pola, kemudian ada aturan. Bagaimana aturan regex, regular expression? Bagaimana pengelolaan teks dengan NLP? Ya, pre-processingnya itu pasien sering marah-marah tidak nafsu makan minum. Ya. Diproses menjadi pasien sering marah-marah, kemudian tidak nafsu makan minum. Itu kira-kira pengolahan ini. Jadi dengan menggunakan name tagging dengan name dan ini, Algorithm Terbi, jadi ada 3 jenis tadi, ada gejala, sifat, dan yang lainnya yang tidak tercatat. Gitu. Nah ini apa namanya frekuensi setiap tag dengan data LaTeX itu untuk yang other itu frekuensinya 1800 sekian, yang sifat itu 549, yang gejala 500. Jadi malah yang other yang paling banyak. Ya. Kemudian probabilitas transisi, ya. Jadi escape menjadi sifat itu 0,13, escape menjadi other 0,45 dan seterusnya. Ya. Escape menjadi escape 0, nggak ada. Ya. Ini nggak. Kemudian sifat menjadi sifat 0,20, sifat menjadi other 0,20 dan seterusnya. Ini probabilitas transisi. Semuanya jumlahnya 1. Ya, dari sifat, dari escape ini juga 1, sifat 1, other 1, gejala 1. Jadi gejala jadi sifat, gejala jadi ini dan seterusnya. Probabilitas emisi. Ya. Ini dilihat ya. Jadi kalau kata sifat, ya, ini sulit itu terjadi 0,2648, tidur nggak ada, putus nggak ada, tidak itu 0,028, makan nggak ada, pasien nggak ada. Kalau other, sulitnya 0,01, ini nggak ada, makan 0,05 dan pasien 0,02. Dan kalau gejala ini sulit yang nggak ada, ini menjadi tidur, ya ini memang kecil semua. Ini banyak sekali dan ini totalnya 1. Jadi kalau apa namanya contoh pasien marah-marah dan tidak nafsu makan minum, maka sebenarnya E-nya itu pasiennya 0 karena pasien itu bukan kata sifat. Sering 0,0632. Marah-marah ini marah-marah itu bukan kata sifat tapi kata apa namanya
sebenarnya gejala, ya, gejala marah-marah. Koma ya 0. Lalu tidak, ya, ini sebenarnya cukup banyak. Tidak itu sebagai sifat. Ya. Nafsu makan minum, ya, ini enggak. Bukan. Kemudian other, pasien ini 0,02 dan seterusnya. Ya. Gejala itu juga pasien itu bukan gejala tapi sering dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat dari sifat ini sering 0,0 ini, kemudian other ini pasien 0, ini 0, dan seterusnya ya. Atau lintasan nah lintasan terbaik itu kalau apa namanya dari sini ke 6 kemudian turun 0,97 dan seterusnya. Nah ini kemudian backward itu terbalik. Ya. Hasil dari NIMTEK itu adalah pasien sering marah-marah, tidak nafsu makan minum. Jadi pasien ini other, sering ini sifat, marah-marah itu gejala, ya. Koma itu other, tidak itu sifat, nafsu itu gejala, makan minum juga gejala. Sebenarnya makan minum itu bisa other ya. Jadi untuk apa namanya matching pola, ya. Pencontokan pola, pasien itu O, sering itu E, marah-marah G, tadi O tidak dan seterusnya gitu. Jadi karena E itu dengan gejala maka menjadi plus marah. Jadi E ditambah dengan marah. Jadi kata sifat itu ditambahkan sehingga menjadi gejala 32 sering marah-marah gitu ya. Marah-marah menjadi marah. Kemudian terbalik. Lalu tidak nafsu makan minum. Nah ini sama-sama gejala jadi disatukan jadi nafsu makan minum. Ini mestinya tidak ya, tidak. Ya, tidak nafsu itu menjadi sulit, ya, sehingga menjadi sulit makan gitu. Ini menjadi gejala 26. Jadi hasil pengurahan pasien sering marah-marah tidak adalah gejala G2 adalah sering marah dan yang 26 itu adalah sulit makan karena tidak nafsu itu sama dengan ini. Jadi contoh pengujian dengan pengolahan teks dengan NLP, ya. Jadi bicara sendiri kadang tidak nyambung, tidak sulit makan, tidak mau marah-marah, ketawa-ketawa, membawa barang ke dalam sumur, tidak mau mandi. Dinormalisasi menjadi ini teks aslinya. Bicara sendiri, ya. Tidak nyambung, tidur sulit, makan tidak mau. Oh, saya malah jadi beda ini. Saya pikir tadi apa namanya tidak nyambung, tidur. Oh iya deh, tidur sulit, makan tidak mau, bukan tidak mau marah-marah ya, ternyata. Makan tidak mau, marah-marah, ketawa-ketawa, membuang barang ke dalam sumur, susah mandi. Ya. Oke. Ini jadi kita mempunyai gejalanya itu bicara sendiri, tidak nyambung, mandi kurang, sering marah, tersenyum sendiri, merusak. Lalu ngomong sendiri kadang nyambung, kadang tidak. 3 hari tidak mau makan, 3 hari tidak mau minum. Apa nih? Kadang
Karena yang mengatakan tidak, 3 hari tidak mau minum. 3 hari tidak mau minum obat tidur, sulit mandi, makan minum sulit, marah, mengamuk, merusak barang membakar. Itu. Jadi kita punya ngomong sendiri, kemudian kadang tidak nyambung. Ya. Jadi kadang nyambung, kadang tidak, itu identik dengan kadang tidak nyambung. Lalu tidak mau minum obat, ya. Tidur sulit, mandi juga sulit, makan minum juga sulit, mengamuk, merusak barang. Jadi ada bicara sendiri, tidak nyambung, putus obat karena tidak mau minum obat, sulit tidur, mandi kurang, sulit makan, mengamuk, merusak. Ini memang juga tidak mudah sih membuat itu. Jadi dari gejala target itu sebenarnya ini G6, G8, tetapi dari teks aslinya G6, G8, G51, G26. Ya. Setelah dinormalisasi menjadi G6, G8, G26 masih sama. Tapi tidak semuanya sama. Tadi kalau kita lihat di sini G6, G49, G52, G41 ini G4-nya hilang, nggak ada. Setelah dinormalisasi. Ini juga sama, ini malah tambah G41. Ya. Teks aslinya ini ada beberapa yang nggak ada, itu G58 dan G16. Jadi hasil dari confusion matrix, ya. Hasil dari confusion matrix ini sebenarnya 0 ini, kosong ini 0. Ya, jadi ini gejala 4, 6, 8 dan seterusnya. Ini tadi lupa saya NS itu. Not system jadi not target. Jadi tidak dalam sistem dan bukan target. Jadi ini jumlahnya. Ya. Ini target. Jadi kita memperoleh nilainya adalah presisi sekian, akurasinya sangat rendah dari gejala ini. Jadi perhatian ini ternyata akurasinya tidak terlalu. Jadi hasil secara keseluruhan ya, teks aslinya dan teks dinormalisasi. Ya. Jadi ini presisinya itu 0,19, recall-nya ini dan seterusnya. Nah, setelah teks normalisasi maka dia malah menjadi naik. Ya. Jadi sebenarnya normalisasi itu menjadi lebih baik dibandingkan dengan karena setelah dinormalisasi itu normalisasi itu disesuaikan sebenarnya karena menyesuaikan dengan ekspresi reguler gitu ya. Ya, dengan menggunakan ekspresi reguler gejala sifat gitu. Ya, makan sulit, kemudian marah-marah sering atau sering marah-marah gitu. Itu normalisasi. Lalu ini contoh keluaran implementasi sistem CBR. Gejala yang dialami adalah sulit tidur, membuang barang-barang, teriak-teriak, putus obat 4 tahunan. Nah, batas kemiripannya 50%. Ya. Jadi dengan gejala ini maka
Dibeli gejala pasien itu sulit tidur dan teriak-teriak. Barang-barang tidak masuk. Dari kasus itu ada yang 93% itu 138, yang 91 ini 84 dan seterusnya. Jadi rekomendasinya itu adalah injeksi dan seterusnya. Ya, injeksi ini konsul dokter ini mondok, lalu apa namanya hasilnya 1 ini F25. Ya, jadi tata laksananya adalah ini. Kemudian kinerja hasil pengujian CBR, datanya 25, tingkat threshold 60. Lalu pada hasil rekomendasi ke-1, hasil pengujiannya, dari teks asli dengan 60, itu akurasinya 64%, dengan threshold 80, ini turun. Ya jelas turun. Kalau artinya semakin yang miripnya jadi semakin sedikit. Nah, tapi dengan teks dinormalisasi yang mirip itu malah jadi lebih besar sehingga akurasinya 88% untuk teks yang sudah dinormalisasi. Jadi pengolahan teks dengan NLP dibangun dengan nilai probabilitas emisi dan probabilitas transisi hasil pelabelan data manual. Pengujian sistem pengolah teks dengan NLP dan NLP dengan algoritma Viterbi menghasilkan tingkat presisi 92%, recall 88%, akurasi 81%. Untuk TXI dengan untuk TXI dan untuk dinormalisasi presisinya naik, ini 94, ini 97, akurasinya 91. Kemudian hasil dari CBR dengan threshold 60% dan 80% bertingkat akurasi 64 dan 56%. Oh ya, jadi untuk 60% itu 60 akurasinya 60%, 64, untuk 80% akurasinya 56 untuk teks asli, sedangkan untuk yang teks yang dinormalisasi itu 85%, untuk yang 60% dan 76%. Masih lebih cepat. Ini mungkin karena apa namanya? Normalisasi itu dari mana tadi? Mana tadi? Normalisasi. Nah ini. Jadi karena normalisasi itu sudah di ini ya. Jadi kalau teks asli yang teks aslinya ini, tetapi kemudian dinormalisasi itu sebenarnya menjadi lebih sesuai gitu ya untuk ini bicara sendiri tidak nyambung. Sebenarnya dinormalisasi itu disesuaikan dengan ini, ya. Membuang barang-barang ke dalam sumur itu ya susah mandi. Ini kan tidak mau mandi. Ini menjadi lebih apa namanya menjadi berbeda dengan di sini gitu. Jadi kalau dicocokkan itu teks aslinya menjadi lebih banyak tidak apa namanya tingkat kecocokannya lebih sedikit dibandingkan kalau kita sudah normalisasi, karena di normalisasi itu walaupun ini tidak ya apa namanya secara bahasa mungkin berbeda ya antara tidak mau mandi dan susah mandi. Susah mandi itu mungkin masih bisa apa ya masih mau mandi gitu lah. Cuman kalau disuruh itu susahnya harus ditarik dan seterusnya gitu ya. Itu berbeda gitu, memang sebenarnya berbeda. Tapi apa namanya dengan mengganti tidak mau mandi menjadi susah mandi, maka itu lebih dekat dengan gejala yang sesungguhnya gitu ininya. Artinya hampir sesuai dengan korpus yang
yang ada gitu. Ya. Kemudian kadang ya tadi itu kadang nyambung kadang tidak, itu mungkin tidak nyambung gitu. Kadang tidak nyambung. Ya. Nah, itu lebih dinominalisasi nggak usah pakai kadang, pokoknya tidak nyambung gitu aja. Walaupun sebenarnya maknanya berbeda antara kadang tidak nyambung dengan sering tidak nyambung atau sama sekali tidak nyambung. Kalau dinormalisasi itu tidak nyambung. Tapi sebenarnya dalam apa namanya ini berbeda juga antara kadang tidak nyambung. Apalagi kalau kita membuat semacam nilainya seberapa jauh sih tidak nyambungnya gitu ya dari apa namanya artinya seberapa sering dia bicara sendiri atau bagaimana kalau dia apa namanya lebih banyak diam gitu ya. Nah ini juga sama yang ngomong sendiri, misalnya normalisasinya bicara sendiri, bukan ngomong sendiri tapi bicara sendiri ya. Kadang nyambung kadang tidak, nah ini juga sama, kadang tidak nyambung, kenapa tidak normalnya ya tidak nyambung juga akhirnya gitu, jadi kadangnya hilang ya. Jadi sebenarnya memang ya normal itu sesuai dengan ini gitu ya, tidak nyambung, oh ya ini tidak nyambung. Tapi kalau kadang tidak nyambung nggak ada di dalam kode gejala gitu ya. Ya, kadang tidak nyambung itu nggak ada dalam apa namanya dalam gejala tersebut. Gitu. Itu kira-kira kenapa normalisasi itu menjadi lebih tinggi, walaupun normalisasi itu ya kadang-kadang tidak sesuai dengan teks aslinya. Ya. Karena dalam gejala tidak ada, kadang tidak nyambung itu nggak ada. Nah, tapi kalau tidak nyambung kemudian kadang itu sifat, ya ini tidak nyambung, nilainya adalah sifat gitu. Ya. Itu apa namanya? Mungkin akan berbeda lagi. Ya, jadi ini beberapa apa namanya ini dan kesimpulannya ya ini kalau saran sih nggak jadi saya kira itu, kemudian ini papernya tadi sudah saya sampaikan ya, baru terbit Maret 2021 ini ya. Jadi ini juga sama ini ya. These last 4 days were difficult taking medication. Nah ini juga labeling, kemudian mana ini nggak ada normalization ya. Ya, nah ini normalized text dari talks to himself, ya, talking to himself, sometimes doesn't unclear, walaupun nggak jelas juga unclear itu apa ya. Difficulty sleeping, has difficulty sleeping, doesn't want to eat. Tapi memang susah ini bagi menormalisasi teks yang tanpa koma, tanpa ini memang satu yang luar biasa ya, untuk bisa apa namanya untuk melakukan
teks normalisasi sendiri itu ini manual ya, teks normalisasi. Ya, jadi dan gimana apa namanya normalisasinya itu gitu ya. Ini ya. Oke, saya kira mungkin itu untuk kuliah ini. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan tanya Pak Sri Mulyana, jangan tanya saya. Karena ini saya menyampaikan apa ya di beberapa saya bisa menjelaskan tapi tidak semuanya. Jadi kalau Anda ingin bertanya lebih lanjut tentang ini, itu Anda bisa menghubungi Pak Sri Mulyana gitu ya. Jadi beliau yang jauh lebih apa namanya lebih tahu tentang apa yang tadi saya sampaikan. Jadi mungkin tidak terlalu lama, tapi paling tidak saya sudah mengisi. Saya kira demikian teman-teman semua gitu ya untuk kuliah ini. Jadi kalau seperti biasa nanti rekamannya akan saya simpan. Yang pertama kemarin juga sudah. Gitu. Oke, kalau ada pertanyaan yang bisa saya jawab, kalau nggak ada ya nggak saya jawab. Nanti saya tanyakan Pak Sri Mulyana biar Pak Sri Mulyana menjawab dan nanti menyampaikan mungkin bisa lewat saya. Nanti saya sampaikan di grup karena yang ada di grup cuma saya dan Bu Ani, yang lainnya tidak. Oke, selamat sore semuanya. Kalau ada pertanyaan silakan. Ini saya matikan. Recording stopped. Kalau nggak ada, selamat sore. Jangan lupa presensi lewat Elok ya. Nanti mau saya pindah ke ini. Ya, baik, Pak. Oke. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Selamat Sore. sore. Jaga kesehatan ya.